Segar. Lagi pilek sobat pionir. Jadi saya beli ini untuk segar ya. Jadi siang hari ini ada hal penting yang saya ingin sampaikan untuk semua pionir Indonesia dimanapun Anda berada. Karena ada sebuah pertanyaan ya yang dikirim lewat WhatsApp oleh sahabat pionir dari Jakarta, seorang bapak ya umurnya sekitar 80-an ke atas ya. Beliau masih menambang di Pinetok dan sering beli koin sama Yosua ya. Dan saya benar-benar bertransaksi dengan baik, mengirimkan koin yang beliau belanjakan di uh, lewat WhatsApp ini dengan Yosua. Kalau sama Yosua amanah ya. Nah, ya ini ada buktinya ini. Sambil kita sharing-sharing ya sobat pionir ya. Tunggu, saya tunjukin bukti. Udah lama dia nggak beli, tapi ada WA penting yang ingin ditanyakan kepada Yosua ya. Jadi ini, beliau transfer uang itu sudah transfer, lalu saya kirim 218 koin itu terakhir karena dia nggak bisa kirim bukti transfer, jadi ya dia kasih tahu aja, katanya coba dicek. Jadi saya percaya dan saya cek memang benar uangnya sudah masuk, lalu saya kirim koinnya. Jadi kali ini beliau bertanya seperti ini. Halo Pak Yosua, apa kabar hari ini? Sehat selalu Bapak. Ya, selamat hari Minggu buat Bapak Margani ya. Ramai percakapan ya. Tanggal 12 Maret dan 14 Maret. Mungkin Pak Yosua bisa berikan petunjuk. Jadi saya sudah balas dengan voice note. Ya, nanti saya akan ini ya, saya dengarkan dulu buat teman-teman. Tanggal 14 Maret kan ulang tahun Pinetok, Pak. Ulang tahun yang ke berapa ya? Sekarang 2026, yang ke-7. Umurnya 7 tahun. Biasanya di tanggal ulang tahun kayak gitu ada pembaruan baru di Pinetwork. Nah, isu yang berkembang sekarang kan peluncuran DEX dan DEPS. Memang ada yang namanya peta jalan kemarin, itu sempat muncul di Beranda Pinetwork itu bahwa DEX akan segera diluncurkan tanggal 12 Maret ini. Decentralized Exchange, di mana token-token yang sudah dibuat di atas jaringan Pi, itu sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu mungkin habis ulang tahun kayaknya ada peluncuran DEPS lagi, yaitu 300 aplikasi yang siap digunakan dalam ekosistem Pineto. Ya, di situ banyak aplikasinya menggunakan berbagai macam nilai ya. Karena sekarang kan ada dua nilai yang berkembang, nilai di bursa dan nilai GCP. Ada juga DEPS yang menggunakan nilai GCP. Tetapi itu kayaknya menjadi pajangan kosong aja, jadi etalase kosong, karena ya pedagang mana yang mau korban jual produk dibayar dengan nilai GCP. Itu aja Pak yang jadi yang sekarang ada jadi perbincangan di sosial media. Jadi ada peta jalan ya yang pernah ditampilkan di Beranda Pineto kita kalau nggak salah sekitar 3 mingguan yang lalu, bahwa tanggal 12 besok ada peluncuran DEX. Nah teman-teman, saya sudah jelaskan di video saya tentang DEX itu seperti apa, di mana P-Network memberikan kesempatan buat seluruh pionir di dunia untuk membuat token-token yang mendukung ekosistem P-Network, terkhusus bagi penyedia desentral aplikasi atau penyedia barang, produk dan jasa yang membuat aplikasi menghubungkan di P-browser kita untuk kita bertransaksi ya, membeli barang dan jasa. Ini kalau saya lupa matikan ya. Jadi gitu sobat pionir ya. Kalau tanggal 12 ini diluncurkan DEX ya ada sedikit pengaruh dengan liquidity daripada P-Network. Kan gini, di saat di mainnet kan otomatis banyak pionir ya melihat ribuan token, mungkin ratusan apa ribuan token. Kita buka aja sobat pionir. Supaya saya itu memberikan edukasi itu yang fakta-fakta aja ya, bukan yang bumbu-bumbu dapur kayak GCP, akhirnya banyak pionir terpelintir otaknya gitu. Kita pindah di ini dulu ya, di testnet ya. Jadi Anda buka wallet, di wallet ini ya kita bisa cek di token sini. Tapi kita ganti dulu ke testnet ini ya, di testnet ini di atas diganti dari mainnet ke testnet. Lalu kita
klik di testnet. Dan bagi teman-teman yang belum lulus KIC juga bisa lihat di testnet. Anda masuk di testnet, lalu klik di bawah sini token ya, klik di token. Nah terus Anda tinggal klik ini aja, ini sobat, more token ya, more token seperti ini. Nah ini yang akan segera mainnet, berada di posisi mainnet, bukan lagi di posisi testnet ya sobat pionir ya. Ini ada ratusan, mungkin nanti bisa ribuan token. Saat mainnet nanti, token-token ini bisa kita swap dengan koin Pi sobat pionir. Koin Pi asli ya, bukan yang di testnet. Kalau sementara ini kita beli dengan testnet ya. Sedangkan nanti kalau pada saat mainnet, kita menggunakan koin Pi asli kita untuk membeli token-token ini. Dan pertama yang melakukan pembelian itu yaitu pionir ya, pionir yang terhubung, yang punya wallet ya, punya koin Pi di wallet. Itu menurut saya pertama. Tapi kalau nanti sudah mainnet terbuka secara umum, mungkin ya, mungkin akan masuk di DEX-nya OKX ya, DEX-nya aplikasi-aplikasi lain di luar daripada Pi-Network. Seperti yang saya pernah jelaskan dulu bahwa DEX itu kan sifatnya kayak liquidity gitu. Jadi kebanyakan DEX di perusahaan-perusahaan lain ya, mereka membuat token-token ya, itu digunakan untuk bertransaksi jual beli token aja, tapi nggak digunakan untuk produk dan barang dan jasa. Sedangkan di Pi-Network, token-token ini digunakan dalam ekosistem Pi-Network, di mana kita bisa menggunakan, contoh ini ya, token pet ini. Token pet ini Anda bisa beli dan Anda bisa gunakan di aplikasi Pipet. Ya, Pipet. Anda tahu, cari sendiri ya di dApps-nya Pi-Network, aplikasi Pipet. Pasti kalau kita mau mainkan di Pipet, kita beli dulu token Pipet ini. Sama seperti kalau kita beli token Fireset, kita gunakan di Fireset Forum. Tetapi nanti ketika kita mainkan di Pipet, seandainya banyak yang kita untung di situ, dapat banyak token. Token-token tersebut kita bisa gunakan swap kembali ke Pi-Network. Dari Pi-Network kita bisa jadikan uang lagi ke rupiah gitu. Atau bisa kita simpan sebagai aset. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi token-token ini berbeda dengan token yang di Fireset Forum. Kalau di Fireset Forum, tokennya itu kita nggak bisa swap kembali ke Pi-Network. Ketika kita mendapat token-token Fireset yang dari dari kiriman API ya, Fire itu dikirim dari teman-teman pionir di seluruh dunia, di postingan kita pasti ada banyak tuh, ada jutaan, bisa aja ribuan token, tapi kita nggak bisa swap ke koin Pi. Nah di sini kita bisa swap balik. Kalau kita mainkan di dalam ekosistem Pi-Network, seandainya kita beli dulu token sebanyak 100, nanti kita mainkan, tiba-tiba tokennya makin banyak jadi 1000, kita swap kembali ke koin Pi dan bisa kita dapatkan koin Pi untuk ditukarkan ke rupiah atau ke dolar gitu sobat. Jadi itu yang sekarang yang akan terjadi di Pi-Network ya, dalam beberapa waktu ke depan. Nah terus yang berikut menyangkut dApps. Ini kan yang pertama dApps. Otomatis kalau sudah ada bahan bakarnya ini, token-token ini ibaratnya bahan bakar, ibaratnya bensin. Sekarang bagaimana dengan motornya atau mobilnya? Yaitu dApps-nya, decentralized aplikasi. Yang di sini sobatku, kita bisa lihat yang di sini. Nah ini. Nah, jadi token-token tersebut akan digunakan di dApps-nya Pi-Network. Ya, di aplikasi-aplikasi yang tersedia di Pi Browser ini. Nah, contoh kayak ada namanya itu di P2Go. Itu kan ada token P2Go ya. Kemarin itu ada token P2Go digunakan di aplikasi P2Go. Nah, ini tadi Pipet ya. Ini aplikasi Pipet, di dalamnya ada token Pipet tadi. Jadi kalau teman-teman sudah paham ya. Jadi token Pipet itu gunakan untuk apa? Untuk bermain game di dalam Pipet ini. Jadi nggak perlu kita harus gunakan koin Pi langsung, tetapi kita menggunakan token Pipet. Kita beli dulu token Pipet sesuai hitungan yang ada di Pipet itu, berapa Pi kita bisa dapat berapa Pipet. Sama kayak kita beli Fireset, kita pakai 1 koin Pi dapatnya 10 token Fireset, kayak gitu ya. Nah nanti ada
ada dia punya hitungan sendiri nanti kalau pada saat kita beli token Pipet. Jadi begitu juga berlaku untuk Fruity of Pi ya, ke depan dengan banyak sekali aplikasi yang tersedia di ini DP2Go ada juga tokennya sendiri. Ada App Link punya tokennya sendiri nanti di masa depannya. Kemungkinan seperti itu. Bukan App Link ya. Di dApps yang menyediakan, kalau App Link ini kan semacam utility dia, semacam kayak tools gitu ya. Sedangkan kalau di Slice OP ini kan game, ini ada tokennya, nanti ada token Slice namanya. Itu kita bisa beli dan kita bisa mainkan dalam ekosistemnya Slice gitu. Terus ada lagi Starmax ya kan, mungkin ke depan mungkin World of Pimal ini mungkin ke depan kita nggak perlu pakai koin Pi, kita beli dulu token World ya kan, nanti dari token tersebut baru kita belanjakan produk barang yang ada di dalam yang tersedia. Kemungkinannya seperti itu. Nah, itu yang nggak dibuat oleh project-project kripto lainnya. Kebanyakan project kripto lainnya mereka menciptakan token tapi hanya untuk keperluan mencari liquidity, mencari keuangan aja, mencari keuntungan, tetapi tidak digunakan token-token tersebut untuk aplikasinya di dApps ini, ya, penggunaan di dApps ini. Itulah yang menjadi perbedaan Project Pinetok dengan project-project lain. Sama kripto, tetapi penerapannya beda, Sobat Pionir. Jadi apa yang saya sampaikan ini teman-teman coba mikir pakai logika ya, supaya kita bisa paham betul tentang Project Pinetok. Terus ada yang mengatakan, berarti Bang, harga GCP nggak bisa dong digunakan di utility-nya Pinetok. Bisa, terserah project-projectnya. Contoh Anda lihat ini kan, ada yang sudah yang menggunakan nilai GCP seperti Kawanua, seperti apa namanya, aplikasi itu World Bank, Pi Nusantara, PBN Nusantara, apalah itu yang menggunakan nilai GCP. Bisa, tergantung developernya mau nggak menyediakan produk, barang dan jasa atau pertukaran dengan nilai tersebut. Kalau hanya sebagai demo-demo saja ya ibaratnya itu pajangan kosong aja. Kalau hanya menggunakan koin testnet ya bisa aja ya, tetapi kalau realnya Pinetok nggak mungkin dengan harga GCP, karena otomatis produk-produk kayak dApps yang tersedia di sini mereka pasti akan gunakan nilai di bursa karena ada liquidity-nya. Ya, koin Pi yang mereka dapatkan setelah mereka jual produk barang dan jasa menggunakan token-token tersebut lalu di swap lagi ke Pi, otomatis sobatku itu ada nilainya. Ada keuntungan buat penyedia produk barang dan jasa ini. Tapi kalau GCP siapa yang mau bayar, ya? Siapa yang mau bayar? Itu kan terjadi dengan sendirinya Bang Yos di ekosistem, yaitu menurut pemikiran Anda yang masih sempit. Gimana terjadi dengan sendirinya? Butuh mekanisme pasar, butuh investor yang masuk di dalam ekosistem Pi itu, yang kita bisa dapat uang tukar ke rupiah atau dolar. Perputarannya harus ke situ dulu, karena menciptakan nilai, menciptakan rantai perdagangan ini dimulai dari yang kecil dulu. Dari kita pedagang lokal ini diminati oleh pedagang internasional. Akhirnya seluruh seluruh instansi atau mungkin perusahaan atau negara mau terlibat dengan Project Pinetok, mereka otomatis akan masuk dan mendaftarkan diri di Pinetok ini. Seperti itu. Daya tariknya dari kita dulu, sahabat. Jadi nilai apa yang pantas Bang Yos untuk dApps dan DEX ini? Yang pantas nilai di bursa lah. Nggak bisa nilai GCP. Kalau Anda mau ciptakan nilai GCP di DEX bisa, ya, yaitu ciptakan koin GCP, Pi GCP. Satu koinnya itu harus di swap, satu token GCP harus di swap dengan nilai Pi yang ada di bursa. Berarti butuh berapa? 1.800.000 koin Pi asli untuk ditukarkan dengan satu nilai GCP, baru bisa mencapai nilainya 5 miliar. Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan buat sahabat pionir ya. Jadi kita menunggu saja perubahan apa besok yang terjadi tanggal 12 sampai selanjutnya. Kalau saya orangnya realistis, itu memang akan terjadi ya.
bahwa nilai yang digunakan nilai yang di bursa, yang sudah ada kapital pasarnya, yang sudah ada investor di dalam. Mereka lah yang siap menukarkan koin Pi ke rupiah sehingga roda ekonomi perputaran produk barang dan jasa antara investor, pedagang, kita pionir, antara semua stakeholder yang terlibat akan meramu satu nilai, yaitu global consensus value, tetapi bukan 314159. Bisa aja $1, bisa aja $10, bisa aja $100 di masa depan, tergantung kapitalisasi pasarnya yang ada di bursa dan yang ada di ekosistem nyata ini dipadukan. Karena Pineaptalk tujuannya menciptakan kapital pasar yang ada di kehidupan nyata ini. Tetapi butuh dari kapital pasar yang ada di bursa. Harus butuh itu dulu untuk menentukan satu produk ini, ditentukan berapa koin Pi saya harus dapat dari satu produk ini. Ya, nggak mungkin lah pakai GCP ya, boncos lah si pedagangnya. Kalau saya ini kan harga 15.000, berarti saya harus lihat harganya sekarang di bursa 3,5 ya, berarti butuh berapa Pi? Kalau 3,5 ya, kalau 3.000 berarti 3 Pi 10.000 ya, atau 4 Pi 5 Pi, berarti saya jual 6 Pi baru bisa saya untung. Begitu logika perdagangannya ya, mekanisme pasarnya seperti itu. Ketika saya dapat 6 Pi, saya jual lagi di bursa, saya dapat uang cash, saya beli lagi produknya, putar terus. Akhirnya dari hulu ke hilir pedagang akan menentukan nilai tersebut dan membentuk global market di seluruh dunia. Itulah yang namanya GCP, Global Consensus Value, tetapi bukan 314159. Itulah adalah pembodohan dari Dorisin dan Nonce dan teman-temannya. Kalau teman-teman ikut, teman-teman akan stres karena itu nggak akan terbukti. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan sebelum saya tutup. Kalau teman-teman ingin beli atau ingin jual koin Pi, kontak nomor WA saya di 081237772096. Pasti saya akan transfer koinnya atau saya transfer uangnya. Harga dengan bursa kompetitif. Contoh kayak di bursa, kalau Anda ingin beli koin Pi, sekarang 3,5 sama Yosua 4.000. Sekarang 4.000 sama Yosua 4,5. Pasti akan kirim koinnya. Bye Sobat Pionir.